مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa di udara Suara Giri dan kita akan ngaji bareng. Kita akan maca Quran angen-angen sak maknane. Kita berzikir kepada Allah, kita juga bersilaturahim lewat udara. Moga-moga ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semuanya fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Adapun kajian kita atau tadarus kita pada pagi hari ini adalah ada beberapa ayat firman Allah. Yang pertama nanti yaitu surat An-Nisa ya, juz 5 itu. Surat An-Nisa ayat 43 ya. Saya ulang, coba dibuka semuanya. Surat An-Nisa juz 5 ayat 43. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ya, coba dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba kita baca sedikit-sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya, kenapa Pak Faizin tadi kok berhenti di situ ya? Karena napasnya mungkin kalau diteruskan malah kepelekian. Maka berhenti, enggak apa-apa. Tapi harus diulang. Tapi tidak diulang dari awal, atau di istiqnaf itu ya mengulang, atau di ibtidai, tulisannya ibtida itu ya. Kalau bahasa Jawanya dibaleni. Betul tadi, diulang dari La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini kalau Pak Faizin tadi dari sampai apa tadi? Wala junuba. Aku ma taqulun. Nah, itu diulang dari hatta ta'lamu. Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kalau tidak kuat sampai hatta, ya berhenti aja. Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabil. Kuatnya sampai di situ ya. Diulang dari mana? Illa ya. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum. Ini kalau kuat bagus, jaa ahadum minkum minal ghaid itu. Tapi ya enggak apa-apa karena kuatnya minkum gitu ya. Diulang dari aujaa. Aujaa ahadum minkum minal ghaid
ghaiti aw lamastumun nisa. Untuk mententang sedikit karena memang harus panjang ya, harus panjang seperti mat wajib atau seperti mat apa itu arid lisukun tapi akhirnya hamzah, itu memang harus panjang. Dari mana mengulangnya? Aula mastum, aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida. Ini yang bagus memang sa'idam toyiba, nah, tapi kuatnya soida berhenti nun sewu karena memang habis makan jadi agak ini napasnya keluarkan gitu loh. Mana tadi? Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Itu tok waqaf mutlaq, waqaf mutlaqi waqaf, tapi itu bagus atau lebih baik kalau waqaf atau berhenti. Seandainya diteruskan atau wasol ya boleh, tapi kurang afdol, maka berhenti. Innallaha kana afuwan ghafura. Begitu. Coba gimana tadi itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan mendekati sholat. Situ apa artinya? La taqrabus sholata, janganlah kamu mendekati sholat. Iya, janganlah kamu mendekati sholat. Wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nah, ini bukan berarti orang mabuk itu jangan mendekati sholat, ada orang sholat dekat-dekat, itu bukan. Artinya ya jangan sholat, atau juga jangan masuk masjid ketika ada orang sholat atau dia sendiri sholat di dalam masjid atau di luar masjid. Jadi bukan sekedar tidak boleh mendekati, terutama tidak boleh sholat ya. Sedangkan dalam keadaan mabuk sehingga mengetahui apa yang kamu ucapkan. Wala junuban, dan juga jangan mendekati sholat atau jangan sholat ketika dalam keadaan junub. Junub itu berhadas besar ya, bisa habis bersetubuh dengan istri misalnya, atau bisa habis bersanggama, atau mimpi basah ya, mimpi basah, ataupun mungkin saking besarnya syahwat, nah melihat sesuatu jadi bisa bersyahwat dan kemudian bisa keluar mani, mungkin begitu. Itu jangan juga sholat, haram ya, bukan malah dapat pahala, malah haram. Illa abiri sabilin, kecuali sekedar untuk melintas di masjid. Apa itu? Di situ apa artinya? Melewati. Melintas, lewat. Jadi melewati ya, melintasi ya. Lalu lalang, lalu lintas. Tapi tidak ada lalu lewat.
hatta tagtasilu, sehingga kamu mandi. Maksudnya ya mandi besar. Mandi besar. Jadi mandi besar karena junub, mandi besar karena habis haid, habis melahirkan atau nifas, itu mandi. Yaitu gampang itu sebenarnya. Ya harus pakai air ya, air yang bisa mensucikan. Niat ya, sesuai dengan niatnya. Bareng dengan ketika membasuh badan, mungkin kepala dulu, tapi setelah itu membasuhnya yang kanan dulu baru yang kiri ya, itu tapi itu sunat, kalau enggak ya paling makruh saja. Itu saja, hanya saja air harus bisa melewati kulit ya. Jadi kalau ada cat, kalau ada bedak sampai ke wandel itu itu harus dianukan dulu, itu harus dibersihkan dulu. Nah, itu sudah cukup itu. Hanya memang sunatnya seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, supaya berwudu seperti wudu biasa itu. Habis berwudu ya kemudian langsung menyiramkan air itu bersama-sama dengan niat ingsun mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah. Itu saja, sah sudah itu. Nah, itu kalau dalam keadaan junub. Nah, kembali kepada yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Mengulangnya dari wa antum ini ya boleh, tapi kurang bagus. Yang bagus adalah dimulai dari la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekat-dekat sholat. Artinya jangan sholat dalam keadaan mabuk ya. Loh, kenapa kok orang Islam kok ada mabuk segala? Nah, ini ayat ini turun ketika pada saat itu bahwa minuman keras atau khomer, atau bahasa kita tuak atau apa? Tuak atau apa itu? Ya toa, arak, ya minuman itu pada saat itu masih para sahabat itu tidak tahu bahwa itu diharamkan, jadi masih tidak jelas pada saat itu. Nah, jadi ceritanya begini, di surat Al-Baqarah itu tadi di nomor 2 Romawi loh. Bukan, surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl yang bunyinya wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Ya, dibaca artinya. Dan dari buah kurma dan anggur
kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Nah, jadi pada awal-awal ketika Rasulullah SAW belum hijrah, itu surat An-Nahl ayat berapa tadi? 67. Sudah turun itu, tapi masih ini ya, seperti ada alternatif gitulah. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi, dan daripada buah-buah apa, kurma ya, kurma dan anggur. Tattakhiduna minhu sakaran, kamu bisa fermentasikan ya, bisa menjadikan sebagai minuman yang memabukkan ya. Wa rizqan hasanah, dan kamu juga bisa menggunakan buah-buahan itu untuk rizki yang baik, diminum atau dimakan, kan enak sekali itu. Apa itu, kurma, anggur itu ya. Tapi bisa juga kemungkinan difermentasikan atau dijadikan sebagai minuman keras. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Demikian ini adalah merupakan tanda pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal. Sehingga karena di zaman jahiliyah itu memang sudah sangat membudaya ya, namanya umben-umbenan itu sangat membudaya. Sahabat-sahabat itu juga banyak yang ahli minum sebelum masuk Islam. Nah, ketika ada ayat ini, mereka mulai ada yang wah ini enggak enak ini kan, ada yang sudah berhenti, ada yang kadang berhenti, kadang minum lagi gitu ya. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah beserta sahabat muhajirin ke Madinah, ternyata di Madinah juga ramai orang minum minuman itu. Padahal ada juga sahabat yang punya pendirian karena ayat tadi menunjukkan bahwa itu kurang bagus gitu ya. Sehingga melihat masyarakat kok ada masih banyak itu yang minum minuman keras itu, masih seperti budaya begitu. Nah, kemudian ada yang tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini coba dibaca surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Yas'alunaka, coba dibaca. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dibaca artinya? Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini ada jawaban ya. Jadi orang-orang akan bertanya, padahal itu belum bertanya sebenarnya ya. Orang-orang dalam hati mereka sedang, wah ini enggak bener ini, rupanya kok banyak orang minum-minum ya. Turun ayat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.
akan bertanya kepadamu, itu akan bertanya kepadamu Muhammad, mereka ya orang-orang atau masyarakat, tentang khomer dan minuman, khomer dan perjudian. Nah, jadi mereka senang judi, jadi kalau kita barangkali ya molimo itu ya, molimo itu dilakoni karena memang belum jelas aturannya. Ini memang ajaran Al-Quran itu sebenarnya kalau ada masalah besar itu tidak langsung di-cut, tapi sedikit demi sedikit. Makanya Quran itu sendiri turun yang 30 juz itu tidak sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit selama berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya tentu saja ini ada yang berbeda, ada yang mengatakan pokoknya 22 tahun lebih, ada yang mengatakan begitu. Ya kan enggak tahu, yang tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan bertanya kepadamu wahai Nabi, wahai Muhammad. Siapa yang bertanya? Ya masyarakat, tentang khomer atau minuman keras ya, dan judi atau perjudian. Qul fihima itsmun kabir. Katakan di dalam keduanya itu minuman keras dan perjudian ada dosa besar, lu ismun kabir ya. Tapi wa manafi'u linnas, ada manfaat-manfaat juga bagi manusia. Ya mungkin ya yang dapat manfaat itu mereka yang bikin minuman itu ataupun jual beli minuman itu ya, dapat untung barangkali. Judi juga begitu kan. Walaupun banyak yang melarat karena judi, tapi ada juga yang kaya mendadak karena judi. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sedangkan dosa keduanya itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Nah, rupanya ada juga yang masih saja ya, mungkin kebetulan kurang mendengar tentang wa ismuhuma akbaru min naf'ihima itu mungkin kurang dengar ya. Memang kalau apa-apa sudah membudaya itu memang sangat sulit itu ya, sangat sulit untuk dihilangkan langsung, itu sulit itu. Karena memang sudah membudaya pada saat itu. Kalau gak hoak-hoak enggak enak mungkin ya. Sebenarnya ada di Indonesia ini satu daerah, saya pernah tahu itu. Orang-orangnya itu kalau banyak duit itu enggak tidur di rumah, tidur gelusu di jalan-jalan, di selokan-selokan. Kenapa? Karena banyak duit itu malah minum sampai enggak karu-karuan begitu. Jadi sampai duitnya habis. Kalau sudah duitnya habis, tidur di rumah, gitu ya. Malah ada itu saking senangnya mungkin dengan minuman itu, punya tanah yang luas sekali, subur lagi tanahnya, itu diganti orang dengan minuman keras. Nggak tahu berapa seloki itu ya. Itu saya diceritain, wah ini Pak, dulu ini punyanya orang, tapi dia itu dibeli seseorang dengan ini dengan tiap hari itu beli minuman itu, jadi habis tuh. Insya Allah itu kalau sudah membudaya repot sekali itu, Masya Allah. Sehingga suatu saat ada sahabat yang mengundang kawan-kawannya untuk kenduren ya, untuk makan-makan, mungkin juga sambil senang-senang di rumah begitu, silaturahim barangkali. Tapi tidak lupa di situ masih ada minuman keras disuguhkan sebagai minuman itu. Silakan yang mau itu ya, barangkali begitu ya. Nah, tiba datang waktunya sholat isya. Ketika sholat isya datang, ya ada yang adzan,
Mungkin yang adzan kebetulan yang tidak mabuk barangkali ya, dengan qomat, dan ternyata yang ngimami itu sedang mabuk itu. Tidak tahu itu, Fatihahnya sudah benar, akan tapi baca surat Al-Kafirun itu kualik-kualik itu. Qul ya ayyuhal kafirun, mestinya kan begitu. La a'budu ma ta'budun. Katakan wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ternyata keliru, lai hilang. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Aku menyembah juga apa yang kamu sembah loh kan. Jadi melok-melok musyrik, ikut-ikut kafir gitu ya. Mestinya kan la a'budu ma ta'bud, berulang-ulang lah. Cuman di dalam kitab-kitab tafsir ataupun hadis itu, apakah sholat mereka ini kemudian dibatalkan ganti imam, apa ya tetap itu? Ini saya belum sampai ke sana itu. Tapi yang jelas jadi geger itu. Jadi geger. Mungkin kalau di kita barangkali kalau Kiai Mukhtar Jamil ada orang baca Qul ya ayyuhal kafirun bulat gitu, cepet dilakum. Lakum dinukum melihatin itu. Kalau dulu Pak Anwar Zahid itu Qul huwaili barangkali begitu ya. Ini guyon itu Pak ya. Itu guyon. Jadi yang jelas ada orang yang ngimami karena memang mabuk, karena memang masih kurang begitu paham bahwa sangat diharamkan mabuk itu, sehingga sholat. Kemudian turun ayat di surat Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Al-Maidah 6 barangkali itu. Ya ayyuhalladzina amanu 90 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Terus Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Ya coba dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Itu tanda cara. Fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu mau berhenti? Gitu itu. Itu guru saya itu dulu ngasih arti begitu. Jadi ini tegas ini. Ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr, minuman keras, dan perjudian, wal ansabu, iya betul, ansabu wal azlam, wal ansabu wal azlamu. Ansab itu apa, kurban untuk berhala. Wal ansabu wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah. Nah, ini perlu saya jelaskan ini. Jadi apa, termasuk haram atau termasuk dosa besar kalau ada orang berkurban tidak karena Allah, atau berkurban menyebut nama berhala, atau berkurban untuk berhala, bukan untuk Allah. Kita kan punya kewajiban atau punya apa, kesunahan kurban, akikoh gitu kan, itu karena Allah. Tidak boleh kemudian Bismillah diganti, ini untuk apa itu ya, yang menjaga apa ini ya, yang bau reksa kuburan ini misalnya. Itu kan untuk berhala itu. Kanyang. Untuk ya, saya berkorban ini untuk Mbah Danyang. Danyang itu apa, mbuh. Nah, itu di samping dosa, itu dimakan juga haram, itu haram untuk dimakan ya. Kemudian wal azlam, apa tadi azlam itu? Mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Jadi dulu di zaman jahiliyah, sebelum ayat ini turun barangkali, surat apa tadi? Al-Maidah 90. Itu orang Mekah itu misalnya mau punya hajat besar ya, misalnya mau kawin gitu ya, mau kawin, dapat si A gitu ya, dapat si fulanah dalam hatinya, bertanya kepada juru kunci Ka'bah, tapi Ka'bah masih dikelilingi dengan patung-patung berhala-berhala itu, bahkan di dalamnya pun ada, karena memang yang menguasai adalah orang kafir, orang jahiliyah. Dan apa itu, juru kunci itu menyiapkan anak panah, ada yang dicat putih, ada yang dicat merah misalnya, atau dicat hitam lah. Kalau dicat merah malah jadi merah putih ya, dicat putih dengan dicat hitam. Terus si orang yang punya hajat mau menikahi seseorang tadi itu tanya, saya mau menikah dengan si fulanah ini, gimana nasib saya? Gitu ya. Nah, kemudian si juru kunci itu ya jamba-jambi mungkin ya, enggak tahu, mungkin jamba-jambi tapi coro Arab itu ya. Setelah itu dimasukkan dalam pintu Ka'bah begitu ya, krok begitu. Kemudian dicabut salah satu. Kalau ternyata yang apa itu, yang dicabut itu kena yang putih, bagus ini sampean kawin dengan si fulanah itu. Tapi kalau ternyata yang dicabut itu terkena yang hitam, wah ini bahaya ini. Sampean ini akan bahaya, kalau tidak akan bahagia, mungkin akan mati dua-dua. Nah, itulah yang disebut wal azlam ya. Iya, mengundi nasib. Kalau kita kan diajari oleh Rasulullah SAW dengan sholat istikharah kan. Istikharah itu ya sholat 2 rakaat, terus mohon kepada Allah kapanpun ya, mohon kepada Allah supaya dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Misalnya ya kalau bahasa kita ya Allah, saya mau kerja seperti ini.
kalau memang menurut Allah ini baik untuk nasib saya dunia dan akhirat, mohon dimudahkan, nah itu ya, dan diberkati. Tapi kalau ternyata saya milih ini kok menurut Allah kurang tidak baik, menjadikan tidak bahagia, tidak selamat, mohon hati saya dijauhkan dengan ini dan mohon supaya dipilihkan yang terbaik menurut Allah. Nah itu namanya istikharah. Jadi tidak pakai nggowo apa namanya itu anak panah yang dimasukkan. Walaupun Ka'bah kan, Ka'bah itu bukan Tuhan atau Tuhan tidak ada di situ, enggak. Tapi kenapa kita sholat kok menghadap ke arah Ka'bah atau arah Masjidil Haram? Karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu, arahkan ya. Jadi arahkan itu kalau dari jauh kan belum tentu benar itu, tapi arahnya saja. Arah Masjidil Haram, arah Ka'bah. Atau untuk yang semuanya fawallu wujuhakum syatrahu. Arahkanlah oleh kamu sekalian wajahmu, ya tentu saja ketika ibadah misalnya ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Jadi kita tidak nyembah Ka'bah. Ya, kenapa di sana kok orang tawaf ya? Karena memang tawaf diajarkan seperti itu. Jadi masalah ibadah itu memang harus ada tuntunannya. Apakah dari Quran seperti fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, apakah dari Rasulullah, ya pokoknya harus ada. Itu ibadah mahdhah ya, ibadah mahdhah. Nah, kembali kepada yang tadi ya. Jadi walaupun Ka'bah itu ternyata memang kiblat kita. Bahkan nanti mungkar nakir itu ketika kita mati, ketika di alam kubur, di antara pertanyaannya adalah ma kiblatuka, apa kiblatmu? Kita jawab al-Ka'batu kiblati. Itu aja. Kenapa kok kiblat ke sana? Apa nyembah? Ndak. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Kenapa kok menghadap ke sana? Karena Tuhan Allah yang memerintahkan, atau paling tidak Kanjeng Nabi yang memerintahkan, atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW mencontohkan ya. Makanya kok boleh mencium Hajar Aswad? Ya karena Nabi mencium. Jadi bukan karena apa ya, karena ada tuntunannya. Makanya dulu Sayyidina Umar ketika akan mencium Hajar Aswad, kamu ini batu biasa. Kok Rasulullah tidak memberikan contoh? Saya tidak akan. Terus saya dicium dia. Itu wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu najis. Bukan najis apa itu ya, fisik ya. Najisnya hati. Termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan, kamu mendapatkan kebahagiaan. Terus coba inna masih dibaca langsung aja, ada bismillah langsung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Ya, itu innama yuridu syaitanu. Sungguh setan itu hanya ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a, untuk menjatuhkan di antara kamu permusuhan dari sebab minum-minuman keras dan perjudian. Apa terus sih? Bainul adawa wal baghdha
fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan menghalangi kamu dari zikir kepada Allah dan dari salat. Apa terus sih? Ayat kedua, fahal antum muntahun, maka apakah kalian tidak berhenti? Nah, itu ya. Jadi ceritanya begini, setelah geger pada saat ada yang sholat karena mabuk itu baca suratnya tidak karu-karuan, orang kan ya apa ini? Terus turun wahyu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, kan itu ya, wahai orang yang beriman, jangan mendekati sholat atau jangan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Tadi itu ya, ternyata para sahabat itu ada yang kira-kira monggo sekarang itu yang ngerodok medik itu ya. Sudah, kalau begitu kita pertemuan pakai makan-makan jangan habis maghrib, habis isya saja. Gitu ya. Ternyata memang ada yang pertemuan habis isya supaya selamat ketika sholat isya. Kan sudah sholat isya. Setelah sholat isya baru ada pertemuan-pertemuan, ada minumnya juga. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau kemudian munajat kepada Allah, ya Allah, kenapa kita ini ya Allah? Mohon ya Allah agar dijelaskan betul hukum minuman keras dan judi agar kami bisa selamat ya. Jadi sahabat-sahabat juga ada yang seperti itu. Kemudian turun ayat yang baru kita baca tadi itu, surat Al-Maidah ayat 90 tadi itu ya, bahwa khomer atau minuman keras dan judi dan lain-lain tadi itu kelakuan setan, itu sangat najis, itu sangat najis. Itu dengan minuman, dengan ini judi dan lain-lain tadi itu tidak bisa menjadikan lebih baik, malah justru lupa zikir, lupa sholat, justru malah senang bermusuhan. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti? Itu ya, akhirnya ya Tuhan, betul kami berhenti semuanya. Nah, setelah itu sudah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan atau melarang secara tegas orang yang minum minuman keras dan judi, tentu saja, karena memang Qur'annya seperti itu. Dan kemudian orang yang masih mempunyai sisa minuman atau botol-botol minuman keras di rumah, itu wajib dikeluarkan kemudian dimusnahkan. Nah, ya sudah. Sementara yang masih ada orang yang minum minuman keras, apalagi mabuk, maka dihukum, disambleki 40 kali samblekan itu, dijilid 40 kali jilitan itu. Gitu ya. Nah, ini ada minuman beralkohol itu atau minuman keras itu hukumnya haram, ya jelas kan? Cuman haramnya itu apakah juga barangnya itu najis? Jadi minuman keras kalau di dalam kitab Al-Mahalli itu mazhab Syafi'i itu najis. Jadi orang yang minum dihad, ya disambleki tadi itu, dan minumannya itu termasuk najis. Jadi itu. Tapi ada yang mengatakan dari ulama lain ya, yang najis itu adalah minuman keras yang terdiri dari kurma atau anggur seperti yang di dalam surat An-Nahl tadi itu. Min samaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakara.
itu yang najis. Nah, sementara yang dari lain-lain menurut madhab Hanafi itu tidak disebut sebagai khomer, tapi disebut sebagai nabid. Ya minumnya juga haram kalau mabuk gitu ya. Nah itu ya. Ada yang mengatakan juga bahwa alkohol itu najis karena memang disebutkan kalau minuman beralkohol najis. Tapi ada yang mengatakan bahwa tidak najis. Yang najisnya itu kan najis hati. Kenapa kok diharamkan? Bukan karena najisnya, tapi karena mabuknya. Apa buktinya? Ini supaya tahu saja kita. Apa buktinya? Atau apa dalilnya? Kalau minuman atau apa saja yang beralkohol itu tidak najis. Itu buktinya ketika pada saat Rasulullah SAW memerintahkan mengeluarkan semua botol-botol dan sekaligus ada minuman kerasnya itu dikumpulkan dan kemudian dimusnahkan. Jadi airnya itu kececeran, itu minumannya itu kececeran di tanah. Sementara para sahabat ke masjid ya lewat situ dan ada yang kaki-kakinya itu kena tapi tidak pakai sesuci itu. Jadi itu di antara dalilnya. Makanya kalau di Mekah itu kan misalnya kita mau suntik gitu ya, injeksi, itu tidak pakai tidak pakai alkohol, tidak pakai apa? Betadin. Pakai betadin. Jadi kalau sampean kepingin suntik di Mekah atau di Madinah itu pakai betadin itu. Nah kalau kita rupanya ya karena untuk suntik itu bukan minuman ya. Kalau minuman ada yang mengatakan najis, kalau bukan minuman itu tidak najis. Yang najisnya itu, yang tidak najisnya itu dalilnya ya di samping bukan minuman itu sendiri, sekaligus juga para sahabat itu melewati air yang memabukkan itu kan setelah dihancurkan kan mau ke masjid lewat itu. Tidak ada yang kemudian bersuci itu karena sudah dianggap tidak najis. Wallahu a'lam bis shawab. Ya, tanya ya. Silakan. Pak Fatoni, bagaimana hukumnya seseorang yang minum khamr tapi sedikit dan tidak sampai mabuk? Apakah tetap dilarang? Jadi minum khamr itu seperti yang ada di dalam kitab-kitab fikih, khususnya yang kitab Mahalli. Kalau minum banyaknya itu mabuk, maka minum sedikitnya juga walaupun tidak mabuk haram. Jadi itu. Jadi walaupun minum sedikit tidak mabuk, tapi dia khamr atau minuman yang memabukkan tadi itu, sedikit tidak mabuk ngicipi tok. Itu sudah haram. Itu saya lihat di dalam, saya ngaji itu memang dulu. Nun sewu, mohon maaf ya, tapi jangan ditiru loh ini. Kalau madhab Hanafi yang khamr yang tidak terdiri daripada kurma atau anggur itu menjadi minuman keras, apakah tua, apakah arak atau yang lain-lain, itu tidak disebut sebagai khamr, disebut sebagai nabid, mohon maaf ya, nabid ya. Itu menurut mazhab Hanafi. Ini kita tidak usah mengikuti, nanti tidak karu-karuan nanti sampean. Minum sedikit gak mabuk, tidak haram. Tapi kalau minum terus ditambah mana, tahu-tahu mabuk, ya haram, dosa besar itu. Nah, makanya walaupun menurut madhab Hanafi ada yang begitu, jangan kita nyoba-nyoba lah, karena kalau sedikit lama-lama bisa banyak itu. Kan orang kalau merasa kenaan itu kan begitu. Itu kan seperti ceritanya Kiai Barseso itu kan,
Kiai Barsaiso itu saya ngaji dulu di kitab Majalisus Saniyah. Kitab Majalisus Saniyah itu syarahnya Arba'in Nawawi. Jadi ada seorang kiai namanya Kiai Barsaiso. Muridnya banyak, ribuan. Bahkan ada yang sakti. Dan orangnya khusyuk, orangnya alim, orangnya betul-betul warok lah. Dan tidak ada setan-setan yang bisa menggoda itu, tidak ada. Sampai para setan itu nangis, lapor kepada mbahnya setan. Mbahnya setan dilapori, ya, sampai itu iblis, ya, iblis itu dilapori, mbah, oh boleh, mungkin gitu ya. Ini ada kiai yang alim, tidak ada yang dari kami yang bisa menggoda. Nah, gimana ini? Oh, kalau begitu aku yang akan datang langsung. Jadi si iblis itu datang. Mbahnya. Iya, mbahnya setan itu datang pakai pakaian kiai, pura-pura jadi seorang kiai. Datang kepada Kiai Barsaiso sedang ngajar, wah muridnya banyak. Terus setelah selesai, Pak Kiai Barsaiso, saya ingin di sini untuk thalabul ilmi, tapi saya juga ingin beribadah di sini. Silahkan, tidak apa-apa. Nah, akhirnya ternyata si iblis yang punya pura-pura jadi kiai ini sholat terus. Dilihat oleh Kiai Barsaiso, wah kelihatan khusyuk sekali, sholat 3 hari 3 malam, tidak pakai tidur, tidak pakai istirahat, tidak pakai mandi, tidak pakai, pokoknya sholat terus. Waduh, ini kepingin awak dewe gitu. Karena memang apa ya, musuhnya kiai itu setannya yang lebih pangkat, lebih berilmu. Ini juga begitu, rupanya musuhnya hanya iblis. Terus akhirnya setelah selesai 3 hari 3 malam, Pak Kiai, saya kok tertarik dengan ibadah sampean. Bisa, saya ingin, tapi tidak kuat saya. Oh, tidak bisa sama Kiai Barsaiso. Kok nggak bisa? Iya, kalau sampean tidak pernah berbuat dosa tidak akan bisa. Saya ini dulu maling, rampok, peminum, membunuh orang, macam-macam. Saya tobat, tapi oleh karena tobat saya sungguh-sungguh, karena saya sangat menyesal dengan perbuatan dulu, saya kuat beribadah seperti ini. Saman bisa? Wah, enggak tahu ini ya. Kalau zaman maling, gimana maling supaya nanti bisa tobat? Wah, mosok kiai jadi maling kan ya. Kalau berzina, waduh ya jangan, besar sekali dosanya, takut. Minuman keras, khamr, wah jangan. Kalau ngicipi saja, ngicipi sedikit saja. Bila kalau mengicipi monggo. Ngicipi diajak ke warung remang-remang yang dijaga oleh seorang perempuan. Di situ ada minuman yang menunjukkan iblis yang pura-pura jadi kiai itu. Terus datang ke situ. Monggo sedikit saja Pak Kiai. Sedikit ya Allah, Insya Allah sedikit. Tiba-tiba kok kata iblisnya, jos ayo lagi. Iya. tambah lagi. Akhirnya ya tidak sekedar beliur-beliur tapi mabuk betul, karena yang menjaga itu perempuan di remang-remang gitu. Lama-lama jadi kelihatannya cantik, dan akhirnya mereka berasyik masyuk sambil minum-minum itu. Mereka akhirnya berzina. Habis berzina, tahu-tahu ada orang laki-laki datang. Terus tanya dia, itu siapa itu? Itu istri, suaminya dia. Waduh, gimana ini?
Nanti zaman konangan. Ini yang ada pedang, zaman bunuh saja. Jadi iblis yang pura-pura jadi kiai itu ngasih pedang, zaman baca aja, langsung saja, karena memang mabuk ya. Orang datang langsung dibacok mati. Ternyata si iblis yang pura-pura jadi kiai itu laporan ke yang berwajib, ya, akhirnya disidang dengan kesalahan minum minuman keras sampai mabuk, berzina dan juga membunuh. Akhirnya divonis hukum gantung sampai mati. Ternyata si iblis ini juga tidak puas, dihukum gantung. Ketika di tiang gantungan sudah disiapkan mau ditarik oleh siapa? Al-Kujunya itu, kiai pura-pura jadi kiai itu iblis datang. Pak Kiai, wah ini repot ini, sampean nggak bisa tobat ini, sampean kan harus tobat ini. Ya gimana ya, sampean bisa nolong? Oh ya, mau saya tolong, mau. Ada syaratnya, pokoknya mau, yang penting saya bisa selamat. Akhirnya syaratnya sampean harus sujud kepada saya, kata si iblis itu. Saya ini iblis, ngaku dia. Akhirnya sujud dan tiang gantungan ditarik oleh Al-Kuju, mati dalam keadaan sedang menyembah kepada itu, naudzubillah, padahal tadinya hanya ngicipi tok itu. Makanya hati-hati itu. Ya, itu saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitrun wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalilan wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.